Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama soal-soal asuhan KB. Waktu mengerjakan 5 detik, kunci jawaban ada di akhir video ini. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, harus subscribe terlebih dahulu ya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang perempuan usia 26 tahun postpartum 6 minggu datang ke PMB ingin ber-KB. Ibu mengatakan ingin menggunakan KB yang tidak mempengaruhi produksi ASI. Ibu mengaku menyusui bayinya secara eksklusif dan belum mendapat haid. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mmHg. Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Jenis kontrasepsi yang sesuai untuk kasus di atas adalah A. Suntik 1 bulan, B. Suntik 3 bulan, C. Pil kombinasi, D. Pil darurat, E. MOW. Seorang perempuan usia 26 tahun postpartum 6 minggu datang ke PMB ingin ber-KB. Ibu mengatakan ingin menggunakan KB yang tidak mempengaruhi produksi ASI. Ibu mengaku menyusui bayinya secara eksklusif dan belum mendapat haid. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mmHg. Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Asuhan pertama yang dilakukan bidan untuk kasus di atas adalah A. Melakukan PP test, B. Melakukan pemeriksaan fisik, C. Melakukan pemeriksaan in speculo, D. Memberikan konseling macam-macam alat kontrasepsi, E. Melakukan pemasangan alat kontrasepsi. Seorang perempuan usia 38 tahun datang ke PMB ingin ber-KB. Ibu mengatakan sudah memiliki anak 4 orang dan menginginkan metode kontrasepsi jangka panjang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 180/100 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Apakah jenis kontrasepsi yang sesuai untuk kasus di atas? A. Suntik 1 bulan, B. Suntik 3 bulan, C. Pil kombinasi, D. Implan, E. IUD. Pasangan pengantin baru, suami usia 27 tahun dan istri usia 24 tahun datang ke PMB untuk konsultasi KB. Pasangan tersebut baru menikah 2 minggu yang lalu dan berencana menunda kehamilan. Hasil pemeriksaan fisik dan pengkajian pada keduanya dalam batas normal. Konseling awal yang diberikan bidan untuk kasus di atas adalah A. Menasehati untuk segera memakai KB, B. Menentukan alat kontrasepsi yang harus dipakai, C. Memberikan informasi macam-macam alat kontrasepsi, D. Menentukan waktu yang tepat untuk ber-KB, E. Menjelaskan efek samping alat kontrasepsi. Seorang perempuan usia 40 tahun hamil anak kelima dan belum pernah keguguran. Ia hendak melahirkan SC atas indikasi CPD. Konseling KB yang sesuai untuk kasus di atas adalah A. Menganjurkan ibu setelah melahirkan menggunakan KB suntik 3 bulan, B. Menganjurkan pada ibu setelah melahirkan menggunakan KB pil kombinasi, C. Menganjurkan pada ibu setelah melahirkan menggunakan KB implan, D. Menganjurkan pada ibu setelah melahirkan menggunakan KB IUD, E. Menganjurkan pada ibu untuk melakukan SC sekaligus MOW. Seorang perempuan usia 38 tahun dalam proses persalinan, anak ke-6 secara SC dan MOW di rumah sakit. Dasar atau mekanisme kerja metode kontrasepsi di atas adalah A. Pengikatan pada daerah tuba, B. Peningkatan hormon estrogen dan progesteron, C. Peningkatan hormon FSH dan LH, D. Reaksi peradangan lokal pada kavum uteri, E. Menghambat terjadinya ovulasi. Seorang perempuan usia 24 tahun mempunyai satu orang anak usia 2 tahun. Ia datang ke PMB ingin ber-KB, tetapi tidak ingin jenis KB hormonal. Ia menginginkan KB sederhana dengan alat atau kondom. Bagaimana cara kerja pada alat kontrasepsi tersebut? A. Menekan ovulasi, B. Membunuh sperma, C. Memperlambat sperma masuk ke tuba, D. Mencegah pertemuan ovum dan sperma, E. Mengentalkan lendir serviks.
Seorang perempuan usia 38 tahun datang ke PMB, ia ingin ber-KB yang dapat menghentikan kehamilan. Ibu mengatakan sudah mempunyai 6 orang anak, pemeriksaan fisik dalam batas normal. Metode kontrasepsi yang sesuai untuk kasus di atas adalah A. Kontrasepsi alamiah, B. Kontrasepsi hormonal, C. Kontrasepsi mantap, D. Kontrasepsi sederhana dengan alat, E. Kontrasepsi sederhana tanpa alat. Seorang perempuan usia 38 tahun datang ke PMB ingin ber-KB jangka panjang. Ibu mengeluh sering keputihan dan nyeri pada saat haid. Hasil pemeriksaan fisik dalam batas normal. Alternatif alat kontrasepsi yang sesuai untuk kasus di atas adalah A. Pil, B. IUD, C. Implan, D. Suntik 3 bulan, E. Suntik 1 bulan. Sepasang suami istri datang ke PMB ingin konsultasi. Mereka mengatakan tadi malam berhubungan suami istri dan lupa menggunakan alat kontrasepsi. Mereka mengatakan belum siap untuk memiliki anak lagi. Alat kontrasepsi yang dapat digunakan untuk mencegah kehamilan pasangan tersebut adalah A. Pil kombinasi, B. Mini pil, C. Pil kontrasepsi darurat, D. Suntik 3 bulan, E. Suntik 1 bulan. Seorang perempuan usia 40 tahun datang ke PMB ingin ber-KB. Ibu mengatakan pernah memiliki riwayat tumor payudara. Sekarang ibu menginginkan metode kontrasepsi jangka panjang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 170/100 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Apakah jenis kontrasepsi yang sesuai untuk kasus di atas? A. Suntik 1 bulan, B. Suntik 3 bulan, C. Pil kombinasi, D. Implan, E. IUD. Seorang perempuan usia 30 tahun akseptor lama KB suntik 3 bulan. Ibu datang ke PMB untuk konsultasi karena selama 1 tahun ber-KB selalu mengalami perdarahan bercak atau spotting. Keluhan yang dirasakan ibu tersebut termasuk A. Ketidaknyamanan KB suntik, B. Efek samping KB suntik, C. Kontraindikasi KB suntik, D. Indikasi KB suntik, E. Faktor risiko KB suntik. Seorang perempuan usia 38 tahun akseptor KB baru IUD. Setelah dilakukan pemasangan KB, bidan memberikan konseling pada ibu tersebut. Konseling efek samping yang umum terjadi pada kasus di atas adalah A. Menstruasi menjadi lebih banyak dan lama, B. Menstruasi menjadi lebih sedikit, C. Peningkatan berat badan, D. Jerawat, E. Pusing. Seorang perempuan berumur 28 tahun datang ke PMB untuk ber-KB. Ia mengatakan sudah pernah menggunakan KB hormonal dan mengeluh tidak cocok. Siklus menstruasi ibu teratur 30 hari. Alternatif KB alamiah apakah yang bidan anjurkan jika ibu menginginkan metode sederhana yang mudah? A. Simptotermal, B. Lendir serviks, C. Kalender, D. Suhu basal, E. Coitus interruptus. Seorang ibu berusia 20 tahun P1A0 baru melahirkan 2 minggu yang lalu datang ke bidan ingin konsultasi KB. Ibu mengatakan menyusui bayinya secara eksklusif dan ingin mengetahui informasi tentang metode amenorelaktasi. Cara kerja metode KB tersebut adalah A. Menghindari pertemuan sperma dan sel telur, B. Menghindari senggama pada masa subur, C. Membunuh sperma, D. Menekan ovulasi, E. Menunda kesuburan. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and komentar untuk diskusi, dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye.